Oke, jangan lama-lama ya, soal ini soal yang mudah. Nah, kalau ini berkaitan dengan aspek kognitif ya, atau pengkajian tambahan, pengkajian lanjutan, data pelengkap itu sama dengan bagian dari asesmen ya. Asesmen, pertanyaan terkait dengan asesmen. Sebenarnya kuasai nih di bagian-bagian pertanyaan soal, kalian harus kuasai baik-baik. Jadi otak-atik pertanyaan, buat pertanyaan lebih dari satu pertanyaan itu bagian dari trik dan tips ya, supaya kalian bisa lulus. Nah, ini coba kita lihat. Ditemukan laki-laki usia 70 tahun, kesulitan diajak berkomunikasi. Nih, kesulitan diajak berkomunikasi. Pertanyaan yang diberikan oleh perawat tidak sesuai dengan jawaban klien. Nah, oke. Tidak sesuai ya. Tidak korelasi dengan jawaban atau pertanyaan yang diberikan. Jadi ketika ditanya pas sudah makan, mungkin dia jawab, saya sudah nonton TV. Itu namanya tidak sesuai. Kira-kira yang perlu dikaji kalau terkait dengan ini, apa yang perlu dikaji ya? Apakah tingkat kemandirian lansia? Tentu ini tidak dibahas di sini. Maka kita hapus. Cara jawabnya seperti itu, sangat mudah sebenarnya untuk kalian lulus ya. Tingkat demensia lansia, apakah itu tentang melupakan sesuatu dan seterusnya. Kalau melupakan mantan, tidak ini ya, sulit juga ya, karena dari SD kita udah diajar bukan untuk melupakan, tapi kita diajar terus untuk menghafal, makanya kita sulit melupakan mantan. Sorry ya. Oke, kita langsung. Nah, demensia juga, walaupun memang penting kita kaji, tapi ini tidak berkaitan dengan itu saat ini ya. Ini adalah saat berkomunikasi, pertanyaan yang diberikan dengan jawaban yang diutarakan oleh klien itu incoherent, tidak sesuai ya. Fungsi intelektual lansia, fungsi sosial lansia juga ini tidak dibahas. Kita hapus juga ya. Ini juga dihapus. Sosial itu berarti berkaitan dengan bagaimana interaksinya, bagaimana hubungannya dengan lansia yang lain dan seterusnya. Fungsi fisik, oke, ini juga tidak dibahas sebenarnya ya. Maka tinggal satu sebenarnya, ini terkait dengan intelektual atau pemahaman terkait dengan kognitif, pemahaman terkait dengan bagaimana terkait dengan apa ya, cara menjawab keilmuan yang daya tangkap keilmuan dari pasien ini, dari klien ini, apakah masih bisa tidak menjawab pertanyaan, dari segi berkomunikasi kita masih nyambung apa tidak, itu namanya intelektual lansia. Nah, makanya yang benar di sini adalah yang jawab C ya. Kita lanjut, soal ini mudah sekali ya. Mudah-mudahan kalian ketemu dengan soal itu dan kalian bisa jawab dengan baik, amin. Nah, ini soal nomor 8. Silahkan kalian jawab, dan saya akan jelaskan langsung. Oke, tidak mesti kelamaan jawab ini ya. Ini adalah pertanyaan soal itu, ini adalah masalah keperawatan. Jadi kalau masalah keperawatannya, panduan kita adalah di SDKI ya. Cari aja di SDKI. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah masalah keperawatan pada kasus rehabilitasi sejak. Nah, ini adalah lansia direhabilitasi sejak 2 minggu yang lalu. Oke. Sepertinya pasien ini baru masuk ya. Atau lansia ini baru masuk. Karena anak-anaknya sudah tidak mau mengurusnya. Nauzubillah ya. Memang ini suatu cobaan. Terkadang kita hanya mungkin menjawabnya di soal ini dengan mudah, tetapi implementasinya terkadang sulit. Mungkin kalian pernah praktek atau masuk di pantai rehabilitasi, praktek seminggu atau 2 minggu. Terkadang Anda terharu karena melihat ada orang yang mampu tapi menitipkan orang tuanya. Nauzubillah ya. Oke, karena anaknya sudah tidak mampu mengurusnya, menurut petugas klien sulit tidur dan selalu terbangun tengah malam selama tinggal di panti. Mungkin dia belum beradaptasi. Hasil pengkajian, perawat sudah seminggu tampak murung, menyendiri, dan tidak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Ini kasihan ya. Bisa jadi dia depresi, frustasi. Ya. Nah, sekarang apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah dia ansietas? Oke, pada bagian kecemasan. Apakah bagian isolasi sosial, keputusasaan, gangguan pola tidur, atau coping keluarga tidak efektif? Oke, kalau dianggap coping keluarga tidak efektif, ya bisa jadi. Tetapi ini masih berkaitan dengan ini berkaitan dengan keadaan yang terjadi di balai rehabilitasi.
sedikit yang dibahas di sini terkait dengan keluarganya, walaupun ada di sini singgung bahwa dia tidak diperhatikan, tetapi lebih dibahas di sini adalah keadaan lansia ketika dia berada di panti atau di balai rehabilitasi. Gangguan pola tidur kita hapus saja karena tidak terlalu berkaitan erat. Ini bukan akar masalah. Ya, ini adalah akibat karena adanya karena lansia ini dititip. Nah, akhirnya dia mengalami gangguan kesulitan untuk tidur karena dia pikir mungkin anaknya, dia rindu atau apa. Kasihan juga ya. Keputusasaan ini juga tidak berkaitan erat ya. Kemudian tidak ada datanya yang mendukung. Kemudian coping keluarga tidak efektif kita hapus juga. Maka tinggal ada dua, ansietas dan isolah sosial. Apa bedanya ansietas dan isolah sosial? Kalau ansietas dia akan mengungkapkan bahwa pasien saya cemas, saya takut, saya khawatir. Nah, coba kita baca di kasus. Tampak murung, menyendiri, dan tidak mau. Ini tidak diungkapkan. Artinya ansietas ini gugur. Ya, maka tinggalannya ada satu jawaban di sini adalah isolasi sosial. Paham itu baik-baik. Mudah sekali kita eksekusi soal-soal seperti ini ya. Kenapa lansia itu di masa-masa tuanya sebenarnya dia ingin diperhatikan, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tersinggung. Karena memang suatu saat kita akan kembali suatu masa kita seperti kanak-kanak atau dilahirkan pada saat anak-anak. Itu adalah lumrah. Tapi sayangnya di sini dia tidak diurus oleh anak-anaknya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi yang benar di sini adalah yang menjawab B. Selamat. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Oke, silakan kalian jawab. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja. Ini adalah tindakan keperawatan. Sekali lagi ini adalah berkaitan dengan procedural knowledge. Kita cari data fokusnya. Data fokus di kasus kira-kira apa? Keluhan sakit pada lengan, oke. Hasil pengkajian ditemukan dislokasi pada anak ini. Dislokasi pada lengan bawah, oke. Ada sesuatu yang bunyi atau di bagian lengannya hingga akhirnya terjadi dislokasi. Kemudian akibat jatuh, ternyata akibat jatuh. Nih, sekali lagi yang jatuh-jatuh itu baunya tidak baik ya. Apalagi kalau jatuh cinta, hanya ada satu yang enak, yaitu jatuh cinta. Dan yang mengkhawatirkan membuat jantung berdebar-debar itu sebenarnya ada dua. Satu jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Jatuh cicilan. Sorry ya. Nah, di kamar mandi 2 hari yang lalu riwayat jatuh sebanyak 3 kali, kasihan ya. Ini sudah riwayat jatuh 3 kali. Menurut keluarga didapatkan data bahwa kamar mandi jarang dibersihkan. Nih, kamar mandi jarang dibersihkan, tidak memiliki ventilasi, sedikit gelap, nyeri skala 4, hilang timbul. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada pasien? Cukup komplit datanya ini ya. Memasang ventilasi udara, karena ada ventilasinya, kurang begitu urgent saat ini ya. Oke. Kemudian mengganti jenis keramik kamar mandi, jangka panjang bisa ya, tapi saat ini kayaknya belum cukup ya datanya. Memegangi klien saat ke kamar mandi, memasang tempat berpegangan yang kuat, memaksimalkan penerangan atau pencahayaan. Oh ya, ini semua penting-penting nih ya. Kira-kira tapi apa kira-kira masalah, apa kira-kira tindakan keperawatan yang akan diberikan? Ingat, kalau ditanya apa masalahnya, kira-kira apa masalahnya? Ada nggak yang tahu nih? Saya ganti nih tindakan, tapi saya tanya apa masalahnya. Oke, resiko jatuh, karena datanya sudah banyak di sini adalah jatuh. Coba kita lihat kira-kira di sini apa jawabannya. Kita sudah hapus A dan B, tinggal C, D dan E. Kira-kira yang mana lagi mau dihapus? Memasang tempat berpegangan yang kuat, tempat berpegangan yang di mana yang mau dipasang nih ya? Atau semacam tempat berpegangan menuju ke kamar mandi ya. Biasanya itu sudah ada di balai rehabilitasi, biasanya sudah ada. Maka ini kita anggap kita hapus ya, karena datanya di dalam sini tidak begitu erat ya, walaupun sebenarnya ada pasien rasa jatuh. Coba kita lihat memaksimalkan penerangan dan pencahayaan. Di sini memang ada datanya sedikit gelap, tapi sebenarnya ada pencahayaannya tapi sedikit gelap. Sekarang tinggal C dan E ya. Coba kita lihat kira-kira apa jawabannya. Ya, ternyata benar. Ini jawabannya adalah C, memegangi klien saat kamar mandi. Ini penting. Jadi ketika dia di kamar mandi, tindakan kita dia mau ke kamar mandi, maka kita harus pegangi. Itu penting supaya dia tidak jatuh.
Tetapi setelah dipegangnya seperti ini, tentu ada usulan-usulan kita. Pertama, kita karena licin lantainya, maka tolong cleaning service yang ada di balai rehabilitasi sebaiknya dibersihkan ya kamar mandinya supaya tidak licin. Sebenarnya keadaan yang keramiknya tadi tidak perlu diganti, tapi kita harus bersihkan supaya dia tidak licin dan seterusnya. Nyerinya ini karena apa? Karena jatuhnya tadi, makanya dia nyeri ya. Oke, jadi yang benar di soal nomor 9 adalah yang menjawab C. Lanjut ke soal nomor 10. Oke. Oke, kita langsung ya. Kita langsung saja. Nggak usah lama-lama. Soal seperti ini sangat mudah sekali ya. Nah, ini pertanyaannya data pelengkap yang perlu dikaji. Sekali lagi ini adalah asesmen tambahan yang biasa kita untuk membulatkan bahwa masalah keperawatannya adalah ini. Ya, jadi data apa yang perlu kita kaji lagi. Oke, mengeluh nyeri pada persendian. Dia nyeri pada persendian, kalian tampak pincang. Nah, ini juga data fokus nih, pincang ya, tampak pincang saat berjalan namun masih bisa ke kamar mandi. Tetapi klien ini masih bisa ke kamar mandi sendiri dan mengambil makanan sendiri di saat pembagian makanan. Klien cemas dengan kondisinya, oke, dan sering menanyakan kepada petugas panti apa yang harus dilakukan. Kira-kira data pelengkap apa yang penting untuk kita kaji lebih lanjut? Tentu saja ini yang paling penting ya, gak usah berlama-lama. Yang perlu kita kaji, karena di sini dia sudah tampak pincang, berarti pasien ini pernah jatuh. Makanya saya katakan sekali lagi, di soal keperawatan gerontik itu pasti akan ada terkait dengan resiko jatuh, resiko cedera, itu akan selalu ada. Apalagi resiko jatuh, kenapa? Karena sering terjadi pada lansia. Makanya kalau kalian paham itu, save satu soal benar ya, lumayan ya. Jadi itu kuncinya, tipsnya itu ya, pahami yang saya katakan ini ya, gak akan melenceng karena saya penulis soal, bukan juga mau sombong, tetapi ini tidak pernah meleset dari apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan soal seperti ini bisa kalian ketemui nanti sebagai prediction soal dan kalian jawab dengan sangat mudah. Jadi yang perlu kita kaji lebih lengkap adalah bagaimana sih pasien ini, kenapa dia bisa jatuh. Makanya yang paling benar di sini adalah resiko jatuhnya. Kenapa, lingkungannya seperti apa di soal sebelumnya tadi, kenapa bisa dia jatuh ini pasien. Makanya data pelengkap yang perlu kita kaji lebih dalam adalah resiko jatuhnya atau riwayat jatuhnya, kenapa bisa. Itu yang paling penting kita kaji. Makanya yang nomor 10 ini yang benar adalah B. Langsung saja ke nomor 11. Silakan kalian jawab. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Lebih cepat ya. Dengan penjelasan-penjelasan yang mudah tadi, kayaknya harusnya lebih cepat kalian jawab. Oke, mungkin sudah ada yang menjawab ya. Mau menjawab dengan sangat mudah. Jadi saya membaca soal ini salah satu tips. Gak pernah lagi membaca dari sini ya. Kenapa? Karena saya menganggap di bagian depan-depan sini tidak begitu penting. Coba kalian dengar tayangan di channel YouTube saya terkait dengan basmi pengecoh soal. Ada penjelasan saya di situ. Atau dikejar-kejar kompeten. Itu ada penjelasan saya terkait dengan data fokus. Jadi kita akan cepat sekali membaca soal. Paham itu baik-baik. Jadi lulus itu sangat mudah. Yang penting kalian terapkan apa yang saya sampaikan di sini ya. Oke, pantangin terus channel YouTube ini dan jangan lupa subscribe ya. Desa ditemukan seorang laki-laki berusia 70 tahun mengalami nyeri. Ini juga soal gerontik rasa KMB. Ada soal seperti itu. Sejujurnya, orang-orang yang paham terkait dengan KMB itu akan sangat dimudahkan di soal keperawatan anak, soal keperawatan gerontik, ya, soal keperawatan maternitas. Kenapa? Karena berkaitan juga dengan KMB. Jadi kalau kalian pahami, insya Allah kalian bisa juga lulus. Jadi KMB itu batang tubuh dari semua ilmu yang ada ya, kecuali manajemen itu lain. Oke, kita langsung saja. Jadi pertanyaan terkait dengan procedural knowledge kita cari ya, terkait dengan tindakan keperawatan. Coba kita lihat, mengalami nyeri pada lengan akibat terjatuh nih di tempat tidur. Oke.
Kemudian hasil pengajian penggunaan obat anti hipertensi, 5 tahun keluarga mengatakan klien jarang bergerak. Nah, sebenarnya ini data fokusnya, hanya ada ini ya. Kalau selama-lama ini data fokusnya. Lengan bawah mengalami lengan bawah akibat terjatuh dari tempat tidur. Artinya apa tindakan perawatan yang tepat? Ini akan berkaitan dengan tempat tidur. Jadi ini di sini sebenarnya kuncinya. Mudah sekali tuh soal-soalnya. Intinya dia ini jatuh dari tempat tidur. Jadi supaya dia tidak jatuh dari tempat tidur, ini jawabannya gak usah lama-lama, adalah memberikan penyangga di samping tempat tidur. Iya kan? Rasional kok. Memberikan penyangga di samping tempat tidur. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh. Jadi ada penyangga drip, istilah apa itu ya, penyangga tempat tidur di samping tempat tidur klien. Supaya apa? Supaya dia tidak jatuh lagi. Kalau jatuh lagi bahayanya lansia. Seperti kalian yang lagi jatuh hati, jatuh lagi ke pelukan yang sebelumnya, jangan main peluk-pelukan apalagi Ramadan seperti ini, dilarang. Lebih baik menikah aja ya. Oke, kita langsung bahwa ternyata pasien ini adalah akibat jatuh dari tempat tidur. Berarti yang benar di sini adalah yang memberikan penyangga di samping tempat tidur. Oke, pesan saya jangan jadi satpam pelaminan ya, menjagai jodohnya orang. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kita masih kesepian. Kasian ya. Kita lanjut, sorry ya. Lanjut ke soal terakhir, nomor 12. Mudah-mudahan soal terakhir nih. Seorang perawat lansia melakukan home care pada perawat perempuan berusia 68 tahun yang tinggal sendiri di rumahnya. Klien mengeluh nyeri pada kedua lutut sejak seminggu yang lalu dan sulit berdiri tanpa pegangan. Jadi sulit berdiri tanpa pegangan. Jadi ditanyakan di sini adalah masalah keperawatannya ya. Kira-kira apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Apakah nyeri akut, risiko jatuh, hambatan mobilitas fisik, atau kerusakan mobilitas fisik, atau intoleransi aktivitas, atau risiko jatuh? Kira-kira apa yang benar? Sekali lagi yang ditanyakanlah masalah keperawatannya. Kumpulkan banyak data fokus yang di atas. Kira-kira apa data fokusnya? Ini data fokusnya ya. Oke, nyeri pada lutut, kedua lutut sejak seminggu yang lalu. Nah, ini sudah seminggu dia nyeri ya. Kemudian dan sulit berdiri tanpa pegangan. Kalian mengeluh nyeri pada kedua lutut sejak seminggu yang lalu dan sulit berdiri tanpa pegangan. Ada dua masalah yang muncul di sini. Adalah nyeri akut, yang kedua adalah resiko jatuh. Kira-kira apa yang jadi masalah keperawatannya? Yang menjadi masalah keperawatannya tentunya adalah resiko jatuh. Memang ini resiko jatuh di mana-mana ya. Kenapa bukan nyeri? Coba kalian perhatikan. Di sini ada kata seminggu yang lalu. Jadi pasien ini bukan terkait dengan nyerinya yang membuat dia sulit berdirinya, tetapi bukan karena itunya semata-mata, tetapi karena keadaan di mana pasien ini adalah pernah jatuh. Jadi dia mengeluh nyeri pada kedua lututnya. Ini yang kita perlu kaji, bahwa pasien ini beresiko jatuh, apalagi kalau dia berdiri itu sulit ya, tanpa ada pegangan. Ini datanya, ini data yang paling menonjol ya, bahwa sulit berdiri tanpa pegangan sudah dialami sejak seminggu yang lalu. Makanya masalah keperawatannya adalah resiko jatuh. Pesan saya lagi, tipsnya, pahami terkait dengan resiko jatuh, karena itu akan selalu ada. Nah, di sini bedanya. Apa sebenarnya resiko jatuh dan bedanya dengan resiko cedera? Banyak peserta itu dia menyamakan resiko jatuh dengan resiko cedera. Mahasiswa saya banyak loh dia menyamakan seperti ini, padahal sebenarnya beda. Ini yang perlu kalian pahami ya. Dia masuk pada subkategori keamanan dan proteksi. Sama juga risiko cedera atau risiko jatuh itu masuk pada subkategori keamanan dan proteksi dalam standar diagnosis keperawatan Indonesia. Nah, apa itu definisinya risiko jatuh? Beresiko mengalami kerusakan fisik atau gangguan kesehatan akibat terjatuh. Jadi ini yang penting, akibat terjatuh. Faktor risiko paling pertama ternyata adalah usia di atas 65 tahun atau pria dewasa, atau pada anak kurang dari 2 tahun. Oke, riwayat jatuh ini pasien tadi. Kemudian anggota gerak bawah prostesis atau buatan, terkadang ada alat bantu yang digunakan dan seterusnya. Dan seterusnya dan seterusnya.
Apa bedanya dengan resiko cedera? Berisiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam keadaan kondisi baik. Apa faktor resikonya? Terpapar patogen, terpapar zat kimia, kemudian terpapar zat nasokomial, kemudian ketidakmampuan trans. Jadi sebenarnya saat ini ada namanya pandemi COVID-19, kita bisa terjadi resiko cedera kalau misalnya ada proses penyemprotan desinfektan. Itu risiko cedera bisa cedera jangka panjang misalnya, atau apa misalnya ada suatu artikel katanya bahwa kalau disemprotkan terlalu banyak desinfektan yang tidak aman itu bisa menyebabkan kanker dan sebagainya, itu cedera juga ya. Jadi apa bedanya dengan risiko jatuh? Kalau dia risiko jatuh lebih detail atau lebih khusus menjelaskan terkait dengan keadaan jatuh. Kalau risiko cedera, banyak hal yang bisa terjadi, bukan hanya jatuh, tapi cederanya bisa kecelakaan, bisa apa? Bisa terjadi karena vertigo, karena kejang, karena apalagi karena hipotensi, itu bisa. Jadi itu bedanya. Jadi jangan pernah disamakan resiko jatuh dengan resiko cedera. Kalau dia resiko jatuh itu lebih khusus, memang akan menjelaskan terkait dengan keadaan lansia atau keadaan anak-anak di bawah dari 2 tahun. Ya memang karena ada kerusakan fisik atau ada anak-anak yang belum cukup mampu untuk berdiri dan seterusnya. Tapi karena ini lansia, lebih tepatnya adalah lansia, maka memang itu lebih khusus ke dalam keadaan yang menjelaskan terkait dengan risiko jatuh. Berarti pasien ini pernah jatuh atau lingkungan yang tidak mendukung untuk dia berdiri hingga menyebabkan dia jatuh. Itu namanya risiko jatuh. Kalau dia risiko cedera umum dan bisa terjadi karena beberapa penyebab ya. Jadi itu bedanya. Jadi saya yakin kalau kalian bisa bedakan dua hal ini, insya Allah kalian bisa jawab dengan sangat mudah soal-soalnya nanti. Apakah kalian adalah menghadapi ujian SKB untuk CPNS? Mudah-mudahan kalian lulus, karena di sana ada banyak departemen yang harus kalian kuasai. Ya salah satunya adalah berkaitan dengan gerontik atau lansia. Dan kalau apalagi yang akan menghadapi ujian kompetensi, insya Allah kalau kalian pantengin terus channel ini dan jangan lupa kalian bagikan, insya Allah kalian akan lulus ujian kompetensi. Amin, amin ya robbal alamin ya. Oke, dan saya berdoa sekali lagi, mudah-mudahan yang menekan tombol subscribe ini dimudahkan ujiannya, apakah dia ujian hukum, ujian kompetensi, atau bahkan ujian soal kompetensi bidang. Amin, amin ya robbal alamin. Salam saya dari penulis soal, dan mohon doanya mudah-mudahan sekolah saya juga sama dengan kalian, banyak tugas sekarang. Jadi kalau kalian dukung channel ini, saya akan semakin semangat untuk mengupload video bila perlu setiap hari ya. Intinya perbanyak di kolom komentar apa yang perlu kalian request, soal apapun itu insya Allah kita akan usahakan semampunya kita akan penuhi. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you very much. Jangan lupa kalian bisa kunjungi website kami di www.rumahhukumindonesia.com/ruki atau www.rumahhukumindonesia.com. Thank you very much and see you, dan sampai ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.